Pagi Bapak Ibu Saudara. Kita membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita baca secara bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menyerah. Bapak Saudara, saya dikasih tema panggilan untuk saling menolong, Bapak Saudara, dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Bagian firman Tuhan ini jelas ditujukan kepada gereja, kepada jemaat di Galatia. Kalau mau langsung kontekstualisasi, bagian firman Tuhan ini ditujukan kepada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai satu komunitas orang-orang percaya yang ada di alam sutra. Bapak Saudara, kalau bicara tentang komunitas, saya lagi asik nonton film The Chosen. Siapa yang nonton? Ada? Gak ada ya? Bapak Saudara nonton. Itu serial TV tentang kehidupan Yesus yang sangat-sangat baik menurut saya. Walaupun ada sedikit kontekstualisasi yang mereka harus berimajinasi. Bagaimana waktu kehidupan Yesus itu pertama kali panggil murid, lalu yang menarik bagi saya sesuai dengan bagian firman Tuhan ini, kenapa ya Yesus yang tujuan utamanya hadir dalam dunia, mati mengorbankan dirinya, dia perlu panggil 12 murid. Bukankah karya keselamatannya sudah selesai waktu dia dikorbankan, disalibkan, lalu kemudian kita beroleh jasa, menikmati jasanya, kita semua diselamatkan? Yesus semua hidup 33 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tahu pekerjaannya, bahkan setelah dia menyelesaikan karya keselamatannya di atas kayu salib, belum selesai. Masih banyak sekian miliar orang yang dia pengen panggil menjadi muridnya, dan itu perlu dikerjakan terus oleh murid-muridnya. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah membentuk komunitas. 12 murid dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau Bapak Saudara nonton itu The Chosen, tinggal download aplikasinya free. Kita melihat bagaimana Matius, pemungut cukai yang dibenci oleh orang Yahudi, termasuk 11 murid lainnya, kemudian disandingkan dengan Simon orang Zelot yang sangat nasionalis dan patriotik. Menarik sekali Bapak Saudara. Di situ murid-murid terjadi pertengkaran, perselisihan, segala macam. Tetapi itu yang pertama kali dilakukan oleh Yesus. Membentuk komunitas. Dia tahu antara orang-orang yang tidak cocok itu, tergenapi firman Tuhan di dalam perjanjian lama yang murid-murid sudah tahu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan dari awal sebenarnya kalau ngomong komunitas, Tuhan juga sudah berbicara kepada setiap orang-orang percaya di Kejadian 2 ayat 12 kalau nggak salah. Ayat berapa? 18 itu ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Walaupun bagian firman Tuhan ini ngomong tentang suami istri, tapi Tuhan tahu manusia memang tidak baik hidup seorang diri saja. Bahasa Inggris pun ada bicara begini. No man is an island. Tidak ada seorang manusia yang bisa hidup sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi betapa pentingnya hidup di dalam komunitas. Karena di dalamnya kita akan saling dibentuk, saling diasah, kita akan berkaca melalui komunitas tentang siapa diri saya. Dan melalui komunitas kita bertumbuh semakin mirip dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kalau ngomongin tentang panggilan untuk saling menolong, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, saya mau memulainya bukan dari ayat 1, tapi ayat 2. Di situ dikatakan seperti ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saya pikir kalau ini tidak dijelaskan, Bapak Ibu Saudara juga sudah ngerti lah saling tolong-menolong itu apa gitu ya. Apalagi kita hidup di Indonesia yang katanya musyawarah untuk mufakat, saling menanggung beban, itu sudah jelas sekali semuanya. Tapi di dalam konteks jemaat di Galatia, Bapak Ibu Saudara, bertolong-tolongan menanggung bebanmu sesuai dengan konteks yang mereka sedang hadapi waktu itu. Mereka berhadapan dengan situasi banyak orang yang masih hidup di dalam perbudakan. Jemaat di Galatia itu katanya adalah kumpulan dari orang-orang yang datang dari berbagai suku, walaupun ada satu suku mayoritas, tapi kemudian mereka dilebur. Tapi zaman itu juga masih zaman perbudakan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang percaya yang latar belakangnya adalah budak. Ketika para rasul itu berkhotbah, Rasul Paulus berkhotbah, ada budak-budak yang di pasar kemudian mendengar. Lalu juga ada majikan mereka yang membawa mereka juga mendengar. Lalu ada orang-orang yang meresponi dan kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Budak-budak ini. Mereka jelas adalah orang-orang yang tidak beruntung secara tanda kutip nasib, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang mereka memang terlahir sebagai budak. Tapi ada juga yang menjual diri sebagai budak. Tapi bukan hanya soal budak, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu adalah zaman penjajahan Romawi. Dan Galatia menjadi salah satu daerah yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat dua hal ini saja kita bisa berpikir. Arti dari bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan begini ya. Tadinya ada majikan, ada budak. Lalu kemudian mereka percaya Tuhan. Mereka dengarkan firman Tuhan. Bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tapi status sosial mereka tidak bisa hilang begitu saja. Bagaimana sang majikan membantu sang budak? Apakah sekedar dalam hal finansial? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang secara status juga merdeka? Mereka dalam arti punya cukup status ekonomi, membantu orang-orang yang ditekan oleh pemerintahan Romawi. Bagaimana kira-kira secara praktis mereka saling tolong-menolong, Bapak Ibu Saudara? Nah, bagian ini bukan cuma ngomong secara finansial, Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak sekali ngomong tentang grief, tentang kedukaan, tentang beratnya tekanan hidup, tentang bagaimana orang-orang mendengar kisah hidup orang-orang yang kurang beruntung. Bapak Ibu Saudara, saya bukan dari keluarga yang berada ketika lahir. Satu keluarga besar kami, popo saya punya 5 anak perempuan semuanya. Lalu kemudian di masa mudanya dia ditinggal oleh suami. Lalu kemudian hidup harus terus berjalan, bukan? Lalu kemudian saya lahir, adik saya lahir. Adik saya yang ketiga digugurin sama mama karena nggak punya uang. Lalu kemudian tetap lahir adik yang keempat, Bapak Saudara. Saya besar secara umum dibantu oleh ii saya. Kalau kita bukan orang Kristen pun kita bisa saling menanggung beban kita. Kita bisa saling tolong-menolong. Kalau kita setelah jadi orang percaya, kita kurang dari orang-orang yang belum kenal Tuhan, tidak saling tolong-menolong. Apa bedanya kita, Bapak Saudara? Bukankah seharusnya justru kita memperlebar kapasitas kita ketika kita percaya Tuhan? Bukankah di dalam gereja Tuhan adalah keluarga Tuhan, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan? Bagian firman Tuhan ini ketika dikatakan bertolong-tolonganlah
Bapak Ibu Saudara, itu bukan berarti kita pasif, kita tunggu. Beberapa waktu yang lalu saya dipercaya untuk sampaikan firman Tuhan di kebaktian doa tentang dinamika kehidupan jemaat mula-mula, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Itu kisah yang menarik sekali. Ketika di salah satu ayatnya dikatakan begini. Semua orang percaya menjual hartanya, membagi-bagikannya, sehingga tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Saudara, mudah gak? Berarti sulit, gak ada yang jawab. Tapi itu terjadi. Tapi di dalam konteks bukan masalah uang. Kita semua hadir hari ini dengan pakai baju yang baik. Sebagian dari kita naik mobil, sebagian dari motor, sebagian naik motor. Kita melayani, kita harus tersenyum kepada orang lain. Tapi siapa yang tahu di balik senyuman kita, semalam kita baru ribut sama suami, sama istri, menghadapi anak-anak remaja yang membangkang, disuruh tidur nggak mau, main gadget terus. Siapa yang tahu? Makanya penting sekali kita hidup di dalam komunitas, dan kalau bisa komunitas yang lebih kecil, Bapak Ibu Saudara. Di sana kita bisa saling berbagi dan kemudian terjadi bertolong-tolongan menanggung beban. Kita tidak harus hidup sendiri dan menahan kisah hidup, kisah duka, kisah sedih kita sendiri. Tadi di awal di dalam doa, di awal saya lupa ya, di dalam khotbah, ketika kita menanggung beban sesama kita, mendengarkan kisah-kisah. By the way, saya baru kemarin ini, Senin sampai Rabu, retreat pembinaan calon pengurus, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu pengurus-pengurus sebagai orang yang berkarunia, nyanyi suaranya bagus. Tapi ketika saya di sana terus ngobrol-ngobrol, saya tidak bermaksud untuk menggali atau mengorek hidup mereka. Saya cuma tanya, gimana kamu dengan keluarga, dengan papa mama? Dari 5 anak perempuan yang ikut, sebagian anak TC, sudah jadi guru, sebagian sudah kerja, bantu papanya, 5-5-nya nangis, Bapak Saudara. Bukan saya mau bikin mereka nangis, tapi mereka cerita pergumulan mereka. Ada yang punya mama sambung, lalu bawa anak, diperlakukan tidak adil, dia seperti Cinderella, pik abu, sedangkan anak kandungnya itu sangat dikasihi, dia diperlakukan sebagai pembantu. Ada yang dia diam-diam mengaku dengan jujur adalah anak angkat. Saya udah tahu sih sebenarnya sih. Lalu dia cerita bagaimana pergumulannya sebagai anak angkat. Ada juga yang lahir dari dalam keluarga papanya Chinese, mamanya suku lain. Lalu kemudian keluarga papanya yang Chinese itu tidak bisa terima, tidak dianggap sebagai Chinese. Wah, banjir air mata Bapak Ibu Saudara. Di balik senyuman mereka. Ada satu anak perempuan yang saya tanya, kamu pernah dipeluk gak sama papa? Dia cuma diem. Kalau dia diem, sudah tahu jawabannya apa. Bapak Saudara, ketika saya peluk, waduh itu nangisnya histeris Bapak Saudara. Di balik muka-muka yang ceria, muka-muka yang melayani. Tapi setiap kita punya cerita, punya beban. Saudara, kita tidak bisa datang ke gereja, duduk manis di sini, tapi kita cuma sekedar jadi crowd, keramaian saja. Tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Tapi ketika kita menanggung beban kita, memberikan telinga kita, secara psikologi katanya begini, kalau ada orang punya masalah, dia cerita, 50% masalahnya selesai katanya. Marilah sama-sama kita saling menanggung beban Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, yang menarik begini ya, ngomongin panggilan untuk saling menolong, ayat 1 dimulai dengan, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Bapak Saudara, pertanyaannya apakah ini adalah menjadi bagian kita untuk menolong seseorang? Apakah kita merasa diri kita lebih rohani, lalu kita melihat ada seorang saudara seiman dalam gereja,
melakukan kesalahan atau pelanggaran, lalu kita bertanggung jawab untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dan itu adalah bentuk pertolongan. Setuju gak Bapak Ibu Saudara? Itu urusan dia lah. Janganlah, nanti hubungan saya jadi renggang sama dia. Nanti saya disalahpahami, saya disalah sangka. Atau kita memberanikan diri jadi orang yang, tanda kutip Bapak Ibu Saudara, kepo. Yang mana Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus bilang begini, menceritakan pengalamannya di dalam pasal 2 ayat 11 sampai ayat 14, saya bacain ya. Ketika Kefas, Simon Petrus, datang ke Antiokhia, aku terang-terangan menentangnya sebab ia salah. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat. Orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Saya lagi ngebayangin gimana Paulus menegur Simon Petrus. Apakah dia menegurnya dengan kalimat seperti ini, Bapak Saudara? Jika engkau seorang Yahudi hidup seperti orang bukan Yahudi dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi? Saudara, itu keras ya. Rasul Paulus langsung ngomong, langsung nunjuk. Tapi saya pikir dia tidak menggunakan intonasi seperti itu, Bapak Saudara. Karena di bagian ayat 1 pasal 6 yang kita baca, dia bilang begini. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi saya membayangkan bagaimana Paulus berkatanya seperti ini kepada Simon Petrus. Simon, jika engkau seorang Yahudi, hidup seperti orang bukan Yahudi dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat paksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi? Yang mana Bapak Ibu Saudara? 1 atau 2? Harusnya 2 ya. Cuma kan kadang-kadang kan saya pikir kita nih dari latar belakang berbeda. Kadang-kadang kita dididik dengan keras. Dan kita sebenarnya pengen gitu bantuin orang lain lakukan kesalahan. Kita mau benerin hidupnya. Tapi karena karakter kita sudah terbentuk. Bukan karakter, temperamen kita keras. Bisa disalahpahami jadi ya Bapak Ibu Saudara. Ngomong lembut pun bisa disalahpahami. Tapi Paulus mengajar kita supaya tetap memberi diri, menuntut diri menjadi orang yang rohani. Kalau orang yang rohani, Qurannya ada tingkatannya gak ya? Ada lah ya saya pikir ya. Semakin lebih dewasa di dalam Tuhan, secara emosi juga lebih bisa mengelola, memanage, lalu menegur orang dengan bijaksana gitu. Rasul Paulus menuntut kita jadi orang yang seperti itu. Kalau orang yang rohani kan dekat sama Tuhan. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, biasanya Tuhan kasih tunjuk. Ada sesuatu yang salah. Something wrong with that person. Ada sesuatu yang salah dengan orang itu. Dan mungkin Tuhan berbisik dalam hati dan berbicara. Ini mungkin bagian kamu untuk berani menegur dia. Saudara, ketika Tuhan berbicara begitu, sebenarnya kan bagian kita kan menegur mungkin ya, kasih tahu, nasihati. Tapi kan sebenarnya Tuhan juga sedang berbicara di dalam ketakutan kita, ayo kamu harus berani. Ayo, ini bagian kamu. Kalau disalahpahami, ya udah. Yang penting kamu lakukan bagian kamu. Tegur, koreksi, nasihati dengan roh yang lemah lembut. Bapak Saudara, bagian ini yang mengatakan orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran itu menggunakan istilah medis sebenarnya. Gambarannya seperti ini Bapak Saudara. Orang yang mengalami dislokasi tulang atau mungkin patah. Istilah yang dipakai di situ untuk memimpin orang ke jalan yang benar itu merestorasi. Kita akan salah sekali kalau melihat atau dokter itu akan salah sekali ketika melihat ada tulang patah,
diabaikan. Atau ya sudahlah, nggak apa-apalah, nanti sembuh sendiri gitu. Anak saya main basket, ankle aja saya gelisah gitu karena dia harus terus tanding. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Bukan diabaikan atau di-excuse, tapi harus di-restore. Serius orang yang patah tulang ketika orang yang melakukan pelanggaran itu tidak direstorasi. Tujuannya bukan membuat diri kita lebih baik atau merasa lebih tinggi rohaninya, tapi untuk menginginkan yang baik terjadi kepada orang yang melakukan pelanggaran. Gak lama setelah ini Rasul Paulus bilang, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu? 2 hukum utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengasihi sesama. Tujuannya adalah mengasihi sesama. Bukan saya merasa lebih rohani. Tapi sekaligus juga, kalau saya mengabaikan, ya berarti saya tidak mengasihi dia. Jadi jelas sekali bagian ini memang kita harus menuntut diri menjadi lebih rohani, semakin rohani, dan kita harus ketika Tuhan tunjukkan sesuatu, dan itu adalah bagian kita, memang kita tegur. Memimpin orang itu ke jalan yang benar, Bapak Saudara. Beberapa belas tahun yang lalu, di sini ada yang kenal istri saya, Bapak Saudara. Saya sudah jadi hamba Tuhan, lalu saya menikah. Tahun 2008 saya masuk ke ladang, tahun 2008 saya menikah. 2015 saya berangkat lagi ke Saat, balik untuk studi. Selama 7 tahun pelayanan di GKI Pluit. Sibuk Bapak Ibu Saudara ya. Pergi pagi, pulang siang makan, sore pergi lagi ke gereja. Ya ketemu istri cuma sekedarnya. Gitu. Makan, terus ya adalah pergi-pergi bareng gitu. Tapi ya sekedar untuk fun gitu, untuk senang-senang, untuk happy-happy, untuk lepaskan stres, untuk refresh. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang saya tidak sadari bahwa saya ternyata setelah menikah itu kebongkar semua. Kalau tuh pacaran kan baik-baik gitu ya, mau pergi semprot minyak wangi, pakai baju bagus gitu. Setelah nikah kan bangun, bau mulut, nggak mungkin semprot-semprot dulu gitu Bapak Saudara ya. Tahu semua kebongkar kejelekannya. Kemudian menjelang berangkat ke saat itu banyak sekali terjadi keributan Bapak Saudara. Tuhan kirim seseorang yang bukan dari GKI Bapak Saudara. Kadang-kadang saya pikir sedih juga ya. Jadi hamba Tuhan tapi satu sama lain gak deket. Lalu kemudian Tuhan kirim seorang, waktu itu dia kepala sekolah SMA IPK Pluit. Sebenarnya pertama kali pertemuan itu formal. Jadi mau kerjasama antara GKI Pluit dengan IPK Pluit. Tapi kemudian kami ngobrol-ngobrol, merasa akrab, dia ajak saya untuk pergi keluar. Kita ngobrol dari masalah pelayanan sampai akhirnya dia membuka diri tentang kehidupan keluarganya suami istri. Bagaimana Tuhan memulihkan pernikahannya. Saya juga cerita. Setelah beberapa bulan gitu ya, saya undang dia khotbah cukup sering karena kami sama-sama akhirnya kerjasama pelayanan di pemuda dan anak-anak SMA IPK Pluit begitu. Saya cerita dengan emosi. Saya bilang saya di gereja ini dihormati sama semua jemaat. Di rumah istri saya tidak bisa hormati saya. Berawal dari cerita itu terus cerita yang lain, cerita. Satu kali setelah dia selesai khotbah, kami pergi keluar. Waktu itu masih ada 7-Eleven. Kami duduk di situ ngobrol santai. Saya cerita juga karena semalam baru berantem lagi sama istri. Ini gak benar nih hamba Tuhan ya. Kemudian dia tiba-tiba pegang tangan saya. Cowok ya Bapak Saudara ya. Dia pegang tangan saya. Terus saya kaget. Mau apa ini orang? Cowok kok pegang tangan cowok gitu. Terus dia bilang begini. Dengan hati-hati. Dia bilang begini. Sorry ya bro. Masalahnya lu, bukan istri lu. Saya agak setengah melompat Bapak Ibu Saudara. Saya kaget sekali. Pertama kali ada yang berani konfrontasi saya dan bilang, masalahnya lu bro, bukan istri lu. Saudara, bukankah seharusnya kita butuh orang-orang yang berani ngomong kebenaran kepada kita? Makin tinggi usia kita, makin tinggi posisi kita, makin besar prestasi dan reputasi kita, makin sedikit orang yang berani tegur kita. Setuju gak? Coba ada yang berani tegur gak? Pak Yohanes Adri.
Saya bayangin dia hidup kesepian pasti. Betapa kita harus menjadi orang yang rohani, yang berani untuk menegur, karena di luar sana banyak orang-orang yang sebenarnya saya bersyukur sekali. Ada orang yang berani tunjuk saya. Itu sama seperti Daud ditunjuk sama Nabi Nathan. Engkaulah orangnya. Wow. Saya perlu diperbaiki tulang saya yang patah itu. Kita semua perlu, Bapak Ibu Saudara. Berdoalah untuk orang-orang yang seperti itu, karena memang gak banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukankah di dalam Kristus, di dalam anugerahnya yang besar itu, dia sudah mampukan kita semua karena kita sudah memiliki kasih Kristus yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Harusnya gambarnya ini ya. Masalahnya di elu, bro. Yang terakhir, sebenarnya ada beberapa lagi tapi pasti akan kepanjangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ini gak enak, Bapak Ibu Saudara. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, panggilan untuk saling menolong. Ayat yang ke-6 bilang begini. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bapak Saudara, kebanyakan penafsir setuju. Bagian ini membicarakan tentang seorang hamba Tuhan yang dikhususkan untuk memberitakan firman, menyampaikan Injil kepada jemaat-jemaat di tempat dia diutus oleh Tuhan. Dan secara finansial, orang-orang ini membutuhkan pertolongan, bantuan. Saya bersyukur di GKY kami hamba Tuhan sangat diperhatikan, sangat didukung sehingga kami bisa konsentrasi melayani, tidak perlu pikirkan masalah ekonomi. Walaupun kadang ada masanya juga sih, butuh juga. Tapi saya pikir ya, kalau hal ini disampaikan oleh Pak Andri misalkan, ngomong bagian ini terus ngomong ke jemaat, kesannya kayak minta-minta uang gitu Bapak Saudara. Tapi bersyukurlah saya dari GKY Karawaci, jadi saya masih lebih bisa leluasa ngomong bagian ini Bapak Saudara. Betapa perlu memperhatikan kehidupan para hamba Tuhan yang dikhususkan memang secara full time di gereja, apalagi misionari. Bapak Saudara, saya kembali ke saat saya sebenarnya tahun 2015 saya keluar dari GKY. Jadi pakai uang sendiri, walaupun ada uang pensiun, tunjangan hari tua yang saya bisa tarik dari sinode. Lalu kemudian pergi ke saat, akhirnya setelah hampir selesai 2 tahun, setengah tahun sebelumnya, uang saya udah habis semuanya. Itu udah termasuk jual mobil, Bapak Saudara. Jadi benar-benar nol. Lalu kemudian tiba-tiba setengah tahun menjelang selesai itu, salah seorang anak pemuda saya tidak pernah hubungi. Di dalam doa kami bergumul, namanya hamba Tuhan agak tabu soalnya, agak sensitif ngomong uang. Susah Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saya ditelepon, dia bilang begini, ini tiba-tiba koko saya, dia bilang, mau kasih perpuluhan buat hamba Tuhan. Terus dia bilang ini, gua kepikiran elu kok. Saya terharu sih waktu itu sih. Terus saya bilang, sebenarnya kita lagi bergumul juga, karena uang di tabungan sudah habis sama sekali. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan itu jarang yang berani minta. Kalau yang berani minta, saya juga curiga sih. Kenapa dia minta begitu? Karena saya pernah di posisi sekretaris majelis, ya ada beberapa, khususnya hamba Tuhan muda yang cukup berani begitu ya. Terus saya paling gak berani dengan ngomong uang deh. Saya percaya juga integritas teman-teman hamba Tuhan di sini juga sangat terjaga Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam rangka panggilan untuk saling menolong, Rasul Paulus sendiri yang ngomong, berbagilah dengan orang yang memberikan pengajaran, secara khusus para hamba Tuhan yang memberitakan firman. Tapi di luar sana, bukankah kita keluarga besar, kerajaan Allah? Banyak misionaris yang akhirnya terhambat pekerjaannya, karena memang mereka butuh didukung secara keuangan. Ini cerita saya ya. Waktu Desember itu saya seperti Simon Petrus, dia yang udah hampir tenggelam Bapak Ibu Saudara. Tapi tiba-tiba ya anak pemuda saya itu kokonya yang saya nggak kenal, dan percaya begitu aja, ya udah kasih ke Mario. Secara ajaib Bapak Ibu Saudara. Martin Luther bilang begini Bapak Ibu Saudara, perkataan yang sangat menarik begini.
ketika setan tidak bisa menekan pekabaran Injil dengan dengan tekanan fisik, dengan penganiayaan, maka setan akan berusaha untuk mencapai tujuannya, membatasi pekabaran Injil itu dengan membuat para pelayan Injil itu dengan kemiskinan. Ini katanya Martin Luther berabad-abad yang lalu. Saya punya seorang rekan yang sedang pergi ke Shenzhen, ke Guangzhou. Dia sedang coba masuk ke universitas untuk belajar bahasa, lalu kemudian menjadi misionaris ke Mongolia. Gerejanya terbatas, tapi jemaatnya sangat militan untuk mendukung pelayanannya. Bapak Saudara, saya percaya GKY sangat diberkati secara finansial. Maka jika ada kesempatan untuk mendukung pelayanan para misionaris keluar, dukunglah mereka. Bukan cuma secara dana, tapi secara doa. Pertempuran melawan roh-roh di udara. Bapak Saudara, saling tolong-menolong ini bukan hal yang mudah pastinya. Tadi kita sudah mendiskusikan beberapa hal tantangannya. Tapi secara nyata, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, ini ada beberapa Bapak Saudara. Di ayat 3, tantangannya itu adalah untuk rendah hati. Rasul Paulus bilang begini, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Nanti kalau saya bantu, saya kasih, gimana? Saya sedang mau pergi. Seakan-akan kepentingan saya lebih penting. Dan diam-diam, kita merasa diri kita lebih berharga sebenarnya. Kita menjadi tinggi hati. Kita juga mungkin sekali menjadi orang-orang yang kemudian membandingkan diri dengan orang lain. Di ayat 4 ayat 5, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bapak Saudara, ketika Tuhan ciptakan kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi ketika Tuhan merestorasi kita menjadi anaknya, Dia inginkan yang terbaik kita jadi sebagaimana versi kita sendiri. Gak usah bandingin dengan orang lain, tapi jadilah versi terbaik dari diri kita menurut Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan untuk membantu orang lain, berikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Lalu tantangan yang ketiga adalah bertekun. Ayat 9 bilang begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Kita bisa menyerah. Kenapa? Karena ketika kita menolong orang lain, kadang-kadang tidak ada terima kasih. Kadang-kadang dianggap bantuan kita itu ya biasa aja. Lalu kemudian di dalam kedagingan kita, kok dia begitu sih? Kok saya nggak dihargai sih? Lalu kemudian kita stop Bapak Saudara. Belum lagi mungkin kebiasaan kita. Kita ini adalah manusia pelupa. Tapi Rasul Paulus bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktunya nanti kita akan menuai. Dan yang terakhir, ambil kesempatan yang Tuhan berikan. Kenapa? Nggak selamanya kita cukup punya tenaga untuk mendengarkan orang lain. Enggak selamanya kita sehat. Enggak selamanya kita terus punya uang. Kalau Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan, tapi kesempatan kita berarti terbatas. Jadi ambil kesempatan yang Tuhan berikan, Bapak Ibu Saudara. Penutup, Rasul Paulus ngomong di ayat yang berapa itu ya? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, ayat 2, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Saudara, hukum Kristus adalah saling mengasihi. Di Injil Yohanes berulang kali Tuhan ngomong begini, aku memberikan perintah baru kepadamu. Saling mengasihilah kamu, itu ngomong di antara konteksnya murid-murid begitu ya. Supaya dunia tahu bahwa kita adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, kamu di dalam aku dan kita satu.
Dan dunia tahu kalau kita saling mengasihi. Kesaksian hidup kita menjadi berita Injil yang kuat untuk menarik orang-orang yang belum percaya, mau percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kami bersyukur untuk Rasul Paulus yang Tuhan pakai untuk mengajar kami. Bapa, di dalam dunia yang semakin sulit karena di sana-sini sedang terjadi perang. Mungkin sebentar kami akan mengalami kenaikan harga-harga barang. Mungkin perjalanan kami juga akan terganggu karena ada serangan-serangan yang terjadi. Tuhan, Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Banyak di antara kami yang diam-diam menangis, bergumul, dan kami bingung untuk cerita ke siapa. Tuhan, biar melalui firman Tuhan ini Engkau mengajar kami untuk saling menanggung beban kami, Tuhan. Untuk memberi telinga kami, memberi hati kami, untuk saling mengasihi satu sama lain. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu di GKI Alam Sutra ini, bertumbuh semakin cinta Tuhan, semakin mirip Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.